Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Ayu Nadia dari Prodi PGSD 2016 NPM 11191600042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Pembelajaran Online di MI 11 TPAY Blimbing. Bab 1. Latar belakang. Berdasarkan angket respon siswa dan orang tua tentang pembelajaran online di MI 11 TPAY Blimbing menunjukkan bahwa banyak kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online. Orang tua yang mendampingi pun kesulitan untuk membantu putra-putrinya memahami materi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang berbasis hitung-menghitung dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, peneliti ini menyusun skripsi yang berjudul Analisis Pembelajaran Online kelas 4 MI 11 TPAY. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih ada siswa yang menggunakan media sosial hanya untuk mencari hiburan. Yang kedua, pembelajaran tidak efektif. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua atau orang terdekat. Rumusan masalah. Bagaimana sistem pembelajaran online di MI 11 TPAY? Yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Pengertian pembelajaran online, jenis konsep belajar yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik terutama komputer. Istilah lain pada pembelajaran online sendiri disebut dengan pembelajaran elektronik, online learning, atau website learning. Menunjukkan bahwa beberapa potensi manfaat pembelajaran TIK untuk pendidikan yaitu berfungsi untuk pembelajaran seumur hidup, membawa perubahan peran guru dalam mengajar dan peran siswa dalam belajar, menyediakan akses terbuka terhadap materi dan informasi interaktif melalui jaringan, menghilangkan kendala waktu dan ruang dalam lingkungan. Pembelajaran menekan penyebaran COVID-19 di sekolah. COVID-19 merupakan penyakit yang tingkat penyebaran yang tergolong cepat. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang secara khusus menyerang sistem pernafasan melalui pernafasan manusia. Rotan Biraraji 2020. Pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang-orang yang rentan ditulari, menjaga jarak untuk mengurangi kontak fisik dan yang berpotensi menular penyakit dikenal dengan istilah physical distancing. Manfaat dan tujuan pembelajaran online. Yang pertama, menyesuaikan ritme anak. Yang kedua, lebih bebas untuk berekspresi. Yang ketiga, lebih fleksibel. Yang keempat, banyak gaya belajar. Yang kelima, mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Metode pembelajaran online di rumah. Yang pertama, belajar melalui aplikasi. Yang kedua, mengerjakan tugas melalui aplikasi. Yang ketiga, variasi tugas siswa. Yang keempat, belajar dengan video call. Indikator pembelajaran online bagi guru ketika siswa belajar di rumah. Pembelajaran berbasis online, guru memastikan belajar dengan efektif walaupun tanpa tatap muka. Yang ketiga, tidak menjadikan pembelajaran berbasis daring sebagai kendala dan hambatan atau bahkan sesuatu yang sulit. Yang keempat, tujuan pembelajaran harus tercapai walaupun pembelajaran dilaksanakan tidak dengan tatap muka. Pembelajaran berbasis online tetap menggunakan RPP yang telah dibuat di semester awal. Pembelajaran berbasis online bukan ajang pemberian tugas kepada siswa. Guru. Yang ketujuh, guru semakin kreatif dan inovatif menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, tahap-tahap penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pembelajaran online yang ada di sekolah MI 11 TPAY Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Metode penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Bab 4, paparan data. Gambaran MI 11 TPAY Blimbing ini merupakan salah satu
sekolah swasta yang berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang sudah menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran musim pandemi seperti ini. Sekolah MI 11 TPA memberi kegiatan untuk siswa belajar online yang dilakukan di rumah. Visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan sekolah ini, visi, unggul dalam iptek, dan berprestasi serta berakhlak karimah. Misi, yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua membentuk peserta didik yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta agama. Yang ketiga membentuk peserta didik yang berprestasi dan mampu berkompetensi dalam keragaman di berbagai bidang. Tujuan sekolah, terciptanya mental dan karakter peserta didik yang dapat menjadi contoh dalam masyarakat. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang memiliki kemampuan akademik, teknologi, dan seni budaya. Yang ketiga, terciptanya peserta didik yang berprestasi dalam bidang olahraga, mampu bersaing dalam bidang pendidikan agama dan umum. Yang kelima, bab 5 pembahasan. MI 11 TPAY Blimbing ini merupakan salah satu sekolah swasta yang juga menampung siswa yang tidak mampu. Maka sekolah ini menggratiskan infak, memberikan keringanan sekolah. Sekolah MI 11 TPA ini berlokasi di Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan yang sudah menerapkan pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19. Dalam proses pembelajarannya, pembelajaran online atau daring ini menerapkan siswa supaya lebih mandiri dan tanggung jawab dengan dirinya sendiri supaya tidak menggantungkan orang lain atau gurunya. Pembelajaran online yang berbasis physical distancing. Terus yang bab terakhir, penutup. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran online yang dilakukan di MI 11 TPA Blimbing kelas 4. Peneliti tersebut dapat ditarik kesimpulan pembelajaran online pada masa pandemi COVID-19 ini telah diterapkan dengan semaksimal mungkin dan mengikuti anjuran pemerintah dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.